Salam tahun 2026. Saudara, tahun 2026 adalah tahun sungguh amat baik. Saudara bilang, why? Bukankah kata orang ini tahun kegoncangan? Bukankah kata orang ini tahun resesi? Saudara, karena 6 dalam Alkitab adalah hari ke-6, adalah penciptaan manusia. Dan Tuhan bilang sungguh amat baik. Saudara, hari pertama Tuhan bilang baik. Hari kedua Tuhan bilang baik. Tapi hari ke-6 Tuhan bilang sungguh amat baik. Karena itu saya percaya, apapun kata orang, apapun kata prediksi, sungguh amat baik menjadi bagian saya. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, kita dengar banjir, kita dengar gempa, kita dengar saudara beberapa keadaan yang tidak menyenangkan. Mari kita belajar. Yohanes 20 ayat 27. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah lubang tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara, ada sebuah lubang yang harus dibuat di pesawat. Saudara, ketika orang berpikir pesawat harus serapat-rapatnya. Ya, betul. Tapi ada lubang-lubang yang harus sengaja dibuat di pesawat. Dan lubang itu saudara disebut apa? Disebut saudara bleed hole atau lubang darah. Kenapa begitu mengerikan? Saudara, lubangnya cuma sebesar tetes darah. Tapi lubang itu sangat penting di dalam pesawat, kiri, kanan, depan, belakang ada. Why? Itu untuk menyeimbangkan pesawat. Saudara, tanpa lubang darah, pesawat akan sangat mudah untuk hancur. Itu lubang dibuat untuk menyeimbangkan tekanan di luar dan tekanan di dalam. Itu lubang untuk menyeimbangkan pada waktu nanti cuaca berubah, suhu berubah. Saudara, tapi banyak orang berkata, aku tidak mau lubang dalam hidupku. Mereka berkata, Tuhan, kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Dan itu seperti membuat sebuah lubang dalam hidup kita. Tapi saya berkata, lubang darah selalu dibutuhkan. Itulah yang membuat kita akan terus bisa stabil sampai di puncak. Bahkan Yesus punya lubang darah. Saudara, ayat tadi berkata, taruh jarimu di tanganku dan lihatlah lubang tanganku. Ulurkan tanganmu, cucuk, supaya engkau percaya. Saudara, bukan cuma di situ. Ada lubang di kaki Yesus. Ada lubang di saudara di lambung Yesus. Dan lubang itu tidak pernah ditutup. Kenapa? Itu menjadi sebuah tanda cintanya, pengorbanannya, dan sebuah janji dan meterai bahwa selamanya dia membawa kita di lubang itu. Dia punya sebuah perjanjian. Saudara, Paulus berkata yang sama. Di dalam tubuhku ada tanda luka milik Kristus. Karena itu iblis, kau tidak bisa menyentuh tubuhku. Karena ada scar, ada tanda lubang milik Kristus. Ada banyak orang yang tidak berani ketika Tuhan mulai membuat lubang dalam hidupnya. Tapi saya mau berkata, lubang itu seringkali membuat kita bisa terbang sangat tinggi. Lubang itu membuat kita dengan mudah adaptasi. Lubang itu membuat kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, pada waktu kecil saya pernah mengalami yang namanya kemiskinan. Sampai ketika anak umur 5 tahun, 6 tahun, orang tuanya menyediakan saudara uang sekolah. Saya sudah mulai minta koran dari rumah ke rumah. Dan itu harus menimbulkan sebuah tumpukan kurang lebih sekian. Maka itu 1 kilo.
Dan 1 kilo hari itu dijual dengan harga Rp6.000. Uang sekolah saya hari itu Rp5.000. Dan 1.000-nya buat kolektor, buat perpuluhan, tapi juga buat jajan. Saudara, kalau saya rajin biasanya saya mengumpulkan 1 kilo sampai 2 kilo. Tapi kalau saya lagi malas saya kumpulkan 1 kilo. Dan kemudian saya cukuplah untuk bayar uang sekolah. Dan itu sangat membekas. Kemiskinan adalah sebuah lubang dalam hidup saya. Tapi itu bukan rencana Tuhan untuk membuat itu menghancurkan saya. Banyak orang membuat kemiskinan menjadikan dia marah, menjadikan dia iri, bahkan menjadikan dia takut menghadapi dunia. Bahkan membuat orang korupsi karena kemiskinan. Kemarin saya dengar ada orang bunuh diri karena kemiskinan. Padahal lubang darah tidak pernah diciptakan untuk itu. Saya bersyukur sampai hari ini. Kenapa saya biasa kerja? Karena lubang kemiskinan. Kenapa saya tidak mudah menyerah? Karena lubang kemiskinan. Kenapa saya bisa menghargai sampai yang paling kecil, sampai mungkin saudara barang-barang yang diberikan di mana yang seringkali adalah barang-barang buangan. Mie yang mungkin sudah kedaluarsa, saudara mungkin ikan yang sudah agak bau, mungkin daging yang gosong. Dan kenapa saya dengan mudah dan bersyukur sekali menerimanya dan mengolahnya menjadi sangat baik? Karena lubang kemiskinan yang pernah Tuhan buat dalam hidup saya. Lubang itu menyeimbangkan saya. Lubang itu seberapapun saya diberkati, saya tetap bisa menikmati ikan yang sudah hampir bau, yang kemudian harus dicuci, kemudian harus dimasak menjadi sambal, saudara ya, ikan yang sangat enak. Sekali lagi, saya tidak tahu tahun ini apa yang Tuhan biarkan. Kita akan terbang tinggi, tapi seringkali dalam terbang tinggi Tuhan harus membiarkan hal-hal tertentu terjadi. Lubang-lubang darah dalam hidupmu. Dan itu tidak untuk menghancurkanmu. Itu untuk menyeimbangkanmu. Saudara, ayatnya berkata, cucukkan. Artinya masukkan dirimu dalam lubang darah. Dan jadilah percaya. Ada banyak orang yang saudara tidak pernah bisa melihat luka Yesus sebagai jaminan. Tapi hari ini dia yang luka buat kita. Dia yang menderita buat kita. Ayatnya berkata, masakan. Dia tidak menyerahkan segala sesuatu buat kita. Karena kitalah yang dicintainya. Saya berharap kita percaya. Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah salah. Tapi maukah kita percaya ketika hal yang negatif itu terjadi? Maukah kita percaya ketika dia membuat lubang dalam hidup kita? Maukah kita percaya ketika bahkan ada darah yang membuat sebuah perjanjian antara kita dengan Tuhan? Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Hari itu saya melahirkan anak saya yang ketiga. Anak saya yang terkecil. Saudara, dan dia lahir dalam keadaan cacat. Karena terkena saudara virus yang sangat mengerikan dari Bantar Gebang. Yaitu dari tempat sampah, tempat saya melayani. Semua orang berkata, kalau Tuhan baik, kenapa dia biarkan itu terjadi? Kenapa dia tidak menyembuhkan? Bahkan anak itu meninggal dunia dengan sangat mengenaskan. Karena seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Tapi saya mau berkata buat setiap saudara. Saudara, sejak hari itu ada sebuah perjanjian antara saya dengan Tuhan. Saudara, dan perjanjian itu berkata, aku akan buat lawatan di kota Betkasi. Aku akan buat engkau memiliki banyak anak-anak rohani. Dan hari ini, saudara, peristiwa itu sudah sangat lama.
peristiwa itu tahun 2000. Jadi anak saya harusnya tahun ini berusia 26 tahun. Karena dia ulang tahun di bulan Januari. Saudara, dan saya berkata dia tidak pernah salah. Dia tidak bohong. Dia menggenapi janjinya. Saya memiliki ribuan anak-anak rohani. Saya memiliki sebuah perjalanan ilahi bersama Tuhan. Karena lubang yang Tuhan biarkan terjadi. Sekali lagi, biarkan tahun ini kita berjalan bersama Tuhan. Jangan takut, Dia Tuhan yang pegang kendali. Tuhan Yesus memberkati.